bersama saya Sinta Samsul Arif. Dan saya Yohana Gabriela, kita mulai kabar pagi hari ini. Bisa melakukan apa aja, tenang aja, tetap ada fansnya segala macam, tetap ada yang belain dan lain-lain gitu kan. Halo, Yohana. Halo, Bang Alsimo. Salam ngeteh, salam ngeteh. Gue tuh Silakan Bang. terkenalnya suka bilang salam ngeteh, jadi salam ngeteh. Salam ngeteh ya. Kenapa nggak kopi Bang? Banyak yang kopi. Oh, biar beda gitu ya ngeteh ya. Woi kopi, woi kata. Gue, woi ngeteh. Woi. Well, thank you Yohana Gabriela ya. Nama panjangnya Yohana Gabriela. Buat teman-teman yang belum tahu, Yohana ini adalah presenter TV One. Dan masih sampai sekarang. Yap. Masih ya? Masih, pujitan masih. Luar biasa. Masih muda, sudah berkarir dan eksis di dunia showbiz. Amin, masih berkarir, masih cukup eksis, semuanya masih sehat-sehat, amin. Itu yang penting, sehat dulu, lalu kita bisa berkarir. Benar, betul. Oke, so gini loh, Yohana, gue tuh kemarin sempat membawakan tema terkait si Reza, gitu kan, yang lagi trending, gitu. Pernah dengar nggak tentang Reza ini? Reza itu kayaknya cukup viral ya Bang ya. Aku sempat lihat-lihat juga sih, sempat tengok-tengok juga karena saking viral dan terkenalnya dia, karena dia suaranya mirip sama sosok Nike Ardila yang juga seperti yang seluruh Indonesia tahu nih ya, dia kan salah satu penyanyi yang benar-benar ikonik banget ya. Jadi pas aku dengar suara dia, terus ternyata mirip sama almarhum Nike Ardila. Iya. Aku kayak, wow, keren banget sih. Kayak aku nggak nyangka gitu, karena selama ini mungkin kayak dari masyarakat Indonesia cukup merindukan gitu ya sosok Nike Ardila. Terus setelah sekian lama, akhirnya dapatlah itu Reza. Dan kalau entah lu udah baca profilnya atau belum ya, si Reza ini umurnya 19 tahun gitu kan, dan Teknik almarhum juga waktu itu meninggalkan kita itu di umur 19 tahun loh. Kayak coincident aku banget. Baru tahu umurnya. Ya? Baru tahu aku umurnya. Oh, mereka sama 19 tahun. Iya. Jadi Teknika tuh meninggalkan kita dulu tuh tahun 95. Kayaknya kamu belum ada jangan-jangan. Belum. Setahun berikutnya baru aku ada. Tapi karena dia saking ikoniknya aku tahu loh. Sampai aku tahu tetap. Iya. Legend ya. Legend banget. Legend banget gitu kan. Ya itu si Reza. Oke, berarti lu tahu ya, dan lu di dunia showbiz ya. Jadi kemarin ceritanya gue coba angkat itu sama teman-teman musisi gitu kan, melihat mereka melihat si Reza ini potensinya seperti apa. Terus akhirnya kita bersepakat semua rata-rata memang mengatakan dia memang punya talenta, dan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Memang talentanya bagus gitu kan. Yang menjadi PR mungkin terkait dengan nanti ke depannya seperti apa. Apakah Reza akan tetap di bawah bayang-bayang Teknika terus, ataukah nanti menjadi karakter baru seorang Reza dari Jeneponto ini kan. Dari Sulawesi dia. Dari Sulawesi. Nah, kalau dari showbiz, dunia showbiz, kamu melihatnya dia pertelevisian ya. Ngelihatnya kansnya seperti apa kalau ngelihat dari sosok anak muda punya talenta seperti ini dari televisi ya, dunia televisi ya, khususnya kamu di dunia televisi, ngelihatnya seperti apa ya? Punya nggak potensi ke arah besar gitu? Kalau misalnya melihat dari sisi Reza ya, masih muda, suara bagus gitu kan. Sebenarnya emang dari suara bagus sendiri banyak banget orang yang suaranya bagus. Itu masih muda, suaranya bagus gitu. Tapi yang membuat ini menjadi berbeda, yang membuat ini menjadi viral adalah kembali lagi kepada sosok mirip Teh Nike Ardila, kan. Apalagi aku baru tahu juga umurnya samaan 19 tahun. Mungkin ada netizen juga yang melakukan cocokologi gitu kan. Wah, sama-sama 19 tahun terus bersinarnya sekarang kayak gitu kan. Apa jangan-jangan dia memiliki kayak
replikanya Teknik Ardila atau apalah gitu kan. Nah, Reinkarnasi gitu-gitu ya. ya reinkarnasi gitu kan. Cuman menurut aku dengan potensi yang dia punya dan dia masih muda juga, itu sebenarnya udah salah satu bibit yang apa ya, potensi banget lah untuk Modal bisa ya? berkarir, modal banget di showbiz, apalagi mirip sama legend Teknika Ardila gitu. Cuman menurut aku untuk di dunia showbiz ini banyak banget yang kita lihat orang-orang viral gitu ya, viral tapi karena saking melejitnya turunnya tuh juga cepet gitu. Nah, ini tuh menjadi PR tersendiri sih untuk dalam dunia showbiz gimana caranya ketika viral tetap mempertahankan walaupun meskipun terkadang sulit untuk viral terus itu mungkin nggak mudah. Cuman untuk mempertahankan eksistensi itulah yang penting. Gimana cara mengelola dari potensi bakatnya sendiri terus diolah terus menjadi apa ya, mungkin improve terus gitu kan. Mungkin ada sisi mirip teknik Ardila, tapi jika diimprove terus bisa jadi lebih dari teknik Ardila dan itu bisa menumbuhkan atau melahirkan, menciptakan legend baru di Indonesia gitu. Apalagi kalau teknik Ardila ini hanya sampai umur 19 tahun, ini Reza bisa berkepanjangan terus-terusan, ini bisa sampai umur berapapun gitu kan. Jadi potensinya sebenarnya besar banget. Kalau itu lagi balik lagi ke karakter itu sendiri sih, bagaimana terus berkarakter, terus konsistensi latihan hingga akhirnya benar-benar bisa terus menjadi besar gitu. Kalau misalnya dari aku pribadi ya, aku melihat ada salah satu yang menjadi role model atau panutan aku di dunia showbiz ini. Meskipun mungkin berbeda ya dari aku. Maksudnya aku kan bukan penyanyi gitu ya. Cuman aku melihat salah satunya itu adalah dari penyanyi Agnes Monica. Oh, oke. Dia kan dari kecil ya, dari kecil tuh emang udah berprestasi banget lah ya. Punya talenta Udah ya? suaranya bagus, punya talenta, acting segala macem. Tapi lihat sampai sekarang, dia tuh nggak berhenti melejit pada ketika dia masih muda ataupun masih kecil. Bahkan sampai sekarang pun dia melejit sampai go internasional gitu. Di umur berapapun. Konstan dan Konsisten. bahkan naik ya? Konstan bahkan naik gitu ya? Bahkan naik terus gitu. Dan tapi kalau aku dengar ceritanya, aku sempat dengar-dengar juga dari podcastnya gitu ya. Cara dia untuk berjuang bisa mendapatkan itu semua, untuk bisa bertahan dengan eksistensi itu sampai saat ini, itu nggak mudah banget sih. Mudah banget. Dan disitulah, itu yang diuji dan pilihan gimana nantinya gitu dari setiap kita, mungkin dari Rezanya, diharapkan sih bisa setaf itu juga untuk menghadapi semuanya gitu. Yang kita semua harapin ya biar bisa melejit juga, bahkan mungkin bisa sampai go internasional juga ini si Reza ini kan. Betul. Keren banget sih. Keren banget ya. Iya, jadi si Reza ini emang kebetulan memang dia dinotis oleh netizen tuh memang mirip suara Nika Ardila. Tapi kalau kita perhatikan beberapa videonya dia juga memang punya kualitas suara yang istilahnya memang bagus. Jadi kebetulan dia bisa membawakan lagu dengan genre yang berbeda juga. Dia bisa membawakan dangdut, dia bisa membawakan lagu-lagu yang lain gitu kan. Bahkan ada salah satu video dia karena dia muslim ya, dia mengaji dengan suaranya bagus gitu kan. Jadi memang secara suara ini punya punya range vokal bagus, punya karakter, punya apa istilahnya pitch control ketika dia bernyanyi juga cakep gitu. Jadi paketnya udah oke. Dan kalau perempuan ini kan istilahnya ya secara tidak langsung memang lebih menawan ketika dia muncul di pertelevisian. Tapi aku setuju sih yang lu bilang bahwa memang perlu di manage. Itu yang jadi pembicaraan kita kemarin. Jadi nggak cuma modal punya suara, cuma dilulukan sesaat ini, terus bisa bertahan gitu. Tapi memang perlu di manage. Seperti halnya Yohana ini kan kalau nggak salah, lu pernah ikut ya kayak ajang-ajang kecantikan dulu pernah ikut Betul. Miss Earth ya? Pernah. Iya, betul. Miss Miss Earth lalu? sama Miss Asia Pacific Internasional wakil Indonesia. Asia Pasifik Indonesia. Berarti lu mengalami lah ya, maksudnya di mana terjadi sebuah kontestasi gitu kan, sebuah kontestasi. Tapi kan memang itu sudah istilahnya sudah ada udah ada bariernya, bahkan lu tinggal istilahnya mengikuti eventnya itu aja.
Tapi ini masalahnya Reza adalah masuk di sebuah kontestasi yang luas range-nya gitu kan. Dan ya publik bisa menentukan apa saja gitu kan. Nah terkait itu salah satunya selain apa ya, selain yang tadi lu bilang, apalagi sih yang harus dia lakukan untuk tetap bisa eksis minimal gitu kan, stabil, konstan kalau bisa, bahkan kalau bisa lebih naik lagi. Apa sih yang perlu dia lakukan selain memang tadi mungkin ada manajerial dan lain sebagainya, atau mungkin secara karakter yang harus dibangun, atau apa, seperti apa sih kira-kira kalau Oke, kalau dari pengalaman aku ya, hmm? untuk dalam kon apa ya, yang tadi Abang bilang kontestan itu, Ya, kalau kontestasi ya. mungkin dia sangat luas seluruh Indonesia gitu ya. Hmm. Kalau aku kan memang cuman pada saat itu kalau di Miss Earth cuman ada 30 orang. Di Miss Asia Pasifik kurang lebih dari 70 negara lebih lah gitu. Oke. Kurang lebih ya sebegitu, sebanyak itu kan. Cuman dia ini beda, langsung menyeluruh se-Indonesia gitu kan. Nggak Nah, tahu lawannya. iya. Nah, kalau ketika aku berada dalam kompetisi, yang aku lakukan pada saat itu, yang aku lakukan pada saat Miss Earth Indonesia ya, karena aku mendapatkan title di sana. Jadi aku berkompetisi di antara 30 orang ini, aku dapat top 5. Nah, Oke, dari top yang 5. aku pelajari top 5, dari hal yang aku pelajari gimana aku bisa mencapai top 5 ini, sebetulnya pada awalnya aku percaya diri sih. Menurut aku, memang banyak kontestan di luar sana, memang banyak sekali orang-orang yang cantik, mungkin yang punya potensi sama kayak kita, mungkin seperti Reza juga banyak yang suaranya bagus, masih Oke. muda. Nah, itu bagaimana pembawaan diri kita sih ketika berada di dalam, pasar industri seluas itu, tapi kita tetap percaya kayak, ya udah mereka memang bagus, tapi it doesn't mean kita nggak bagus, kita juga sama bagusnya, gitu. Itu pertama hal yang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Harus percaya dulu kalau misalnya di antara semuanya, ya kita juga bagus gitu. Karena gimana ya, mungkin adalah perasaan-perasaan apalagi Reza ini berasal dari daerah ya, Daerah, Jeneponto, betul. dari Betul. daerah. Ya. Sedangkan di Jakarta banyak nih mungkin yang hebat-hebat dari kontestan Indonesian Idol, dari ajang ini, ajang segala macam. Sedangkan cukup-cukup Reza ini dari YouTube gitu, walaupun ternyata juga dinotis masyarakat Indonesia secara luas. Ya. Tapi penting banget penanaman diri atau identitas diri dari seorang Reza ini mengetahui bahwa aku bisa kok, aku dari daerah, it doesn't mean bukan berarti aku kecil gitu, enggak. Jadi perlunya untuk menyadari identitas diri, itu membuat kepercayaan diri itu muncul. Nah, dari situlah Diri. aku tinggal menikmati gitu, melihat kontestan lain keren, bagus, itu bukan membuat jadi suatu hal yang bikin minder, tapi justru menjadi belajar. Dan bahkan support each other, karena percaya bahwa dalam diri kita sendiri ada suatu potensi yang kuat. Gitu. Nah, itu pertama dalam melihat kontestan atau kompetisi lain begitu. Dan next-nya itu aja nggak cukup gitu kan. Karena kita lihatlah, nggak bisa dipungkiri setiap tahun selalu ada idola baru, setiap saat selalu ada idol baru gitu kan. Kalau misalnya setiap kali ada yang baru terus mikirnya kayak, aduh gimana nih jiper nih ada yang baru kan, aduh ya udah meredup lah gitu kan. Kalau misalnya punya pemikiran kayak gitu, itu dia kenapa penting punya mindset. Walaupun ada siapapun yang baru, ada siapapun yang keren, tetap percaya bahwa diri kita itu juga ada yang punya potensi juga. Nah, tapi untuk mindset doang juga nggak penting. Juga nggak cukup itu doang maksudnya. Dimana juga penting namanya melatih dari dalam diri kita itu melatih skill yang pastinya. Itu dari situ aku apa tadi? melatih skill. Oh, skill. Melatih skill. Sorry. Skill. Saya Melatih dengarnya skill. ilmu tadi. Oh, oke. Melatih skill. Dari diri aku sendiri pun ketika aku di pageant, aku berusaha melatih skill aku cara berbicara di public speaking. Karena at the end ketika final itu aku harus bisa menjawab pertanyaan yang aku nggak tahu pertanyaannya apa. Tapi sebetulnya yang mereka butuhkan itu bukan ya memang jawaban sih, tapi bagaimana cara pembawaan kita ketika menjawab.
gitu. That's why itu pentingnya public speaking. Itu kalau aku, skill yang harus aku tingkatkan. Sedangkan, sorry, saya potong. Berarti kalau terkait dengan apa ya, penyanyi juga saya rasa, gue rasa ya perlu juga skill ya. Dalam arti gini, Reza punya kemampuan menyanyi yang boleh dibilang, saya nggak tahu ya, tapi dari beberapa tontonan memang dia otodidak ya, maksudnya melatih diri sendiri sehingga dia punya bakat memang menyanyi yang bagus, akhirnya timbul menjadi sebuah talenta bernyanyi. Tapi kalau kita berbicara skill, ketika sudah masuk ke dunia yang besar, dia juga harus mempelajari atau meningkatkan skill-nya, minimal mengetahui tentang bermusik itu seperti apa. Apa ya, kalau di musik tuh setahu gue ya ada, tahu lah istilahnya, not-not bermainnya di mana lah, istilah-istilah seperti itu loh. Atau membaca partitur kayak gitu-gitu kan, berarti kan memang juga akhirnya itu juga harus dia pelajari karena dia nanti harus berhadapan dengan pengiringnya gitu kan, yang pengiringnya harus tahu nih anak betul, note-nya di mana nih kan gitu ya. Berarti itu termasuk betul. skill ya di situ ya? Itu Mungkin gitu? termasuk skill juga, betul Oke, banget. Jadi skill itu penting bukan hanya dari segi suara juga ya, walaupun memang suaranya kan udah bagus bagus ya, banget ya. bagus banget. Seperti semua orang tahu yang udah Mhm. melihat bagaimana Reza bernyanyi pasti tahu banget suaranya udah Wah, oke banget gitu kan. nggak ada obat. Tapi nggak ada obat. Tapi setiap penyanyi yang suaranya bagus, mereka pasti selalu belajar bagaimana cara meningkatkan skill itu sih. Iya, Karena suara itu selalu perlu dilatih. Kalau enggak, pasti akan mungkin nggak akan yang terus bagus-bagus gitu. Jadi memang harus terus dilatih juga. Walaupun bahkan udah dari lahir udah bagus bagus ya. gitu. Tapi penting banget. Dan juga benar juga kata Bang Alsimo mengenai harus tahu tuh soal musik, gimana caranya untuk bisa, apa ya, arrange lagu sama pemusik yang lain gitu kan. Mhm mhm. Main dari kunci C, D, terus habis itu misalnya ada Iya, overtone, itu gimana, bahasa-bahasa iya anak bahasa-bahasa musik lah ya, iya. itu penting banget yang kayak gitu. Terus, eee, main nada dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga untuk ditambahkan skill tambahan ya, kalau misalnya ada waktu ataupun mungkin juga tertarik gitu misalnya ditambah juga sambil bisa main instrumen itu keren loh, Iya gitu sih, kan. ya Jadi betul. sambil ngiringin gitu kan. Karena Bikin istilahnya bikin improve gitu. betul, iya. Istilahnya dia juga harus bisa, kalau bisa ya maksudnya bisa mencoba-coba juga untuk membuat lagu sendiri gitu kan. Karena istilahnya kan Exactly. banyak juga kadang-kadang penyanyi ini kan kalau saya lihat kan ada beberapa artis yang entah mungkin dia tidak mampu membuat lagu atau mungkin dia bisa membuat lagu tapi mungkin dianggapnya kurang begitu menjual mungkin gitu kan. Jadi dianggapnya oke lah tidak mampu, akhirnya dia harus menunggu dapat lagu dari orang gitu kan. Nah, kalau Betul, orang harus yang beli. ngasih iya iya, atau beli tadi, kalau ada orang Mhm, ngasih atau kita harus beli dan kalau ada bahannya, kalau nggak ada kan berarti dia hanya bisanya menunggu gitu loh. Itu sih betul. pendapat saya, mohon maaf kalau salah juga nih buat penontonku, karena di sini yang penontonku, fans-fansnya Reza dan gue termasuk yang apa ya, yang memang mencoba mengawal supaya Reza ini di-notice. Makanya gue pengen ngobrol sama Yohana di sini terkait dengan orang TV One gitu kan, yang ya mudah-mudahan bisa apa ya, di-notice sama teman-teman di TV One juga yang bisa yang tidak hanya apa ya, yang tidak hanya memanfaatkan popularitasnya, tapi kalau bisa memang bisa ada ketemu lagi orang-orang lain lagi yang bisa membantu mengembangkan karir anak ini. Betul betul. Mhm. Penting banget juga itu dia, mmm, apa ya, kalau misalnya melanjutkan tadi apa aja yang harus, Mhm. dilakukan untuk, mempertahankan eksistensi selain Eksistensi skill itu, dari skill. ya mungkin skill juga dari untuk gimana caranya bisa lobbying sama orang, cara berkomunikasi sama orang, biar terbukalah itu link-link juga itu sangat membantu banget loh. Membantu Network, misalnya, network ya? iya membantu banget. Misalnya nanti ketemulah sama yang punya suatu apa ya, apa house ya, music house ya, production house ya, atau Production apa sih house yang ya, iya iya, production. production house ya yang Ya keluarin lagu ya gitu ya. kayak Mhm. nego-nego gitu, itu penting juga. Terus habis itu bahkan sama musisi, sama band itu juga penting banget, karena kalau misalnya next-nya ke depannya si Reza ini akhirnya punya band gitu kan. Mhm. Nah, gimana caranya untuk bisa nge-lead orang-orang itu. Nah, Iya. skill-skill kayak gitu itu juga penting, yang kecil-kecil kayak gitu. Sama yang terpenting juga nih Bang, menurut Mhm. aku adalah yang apa ya, ini tuh sebenarnya klasik tapi krusial sebenarnya, Oke oke oke. Tadi skill communication apa? adalah Adalah attitude. attitude. Oke. Ya.
Karena banyak orang yang punya namanya star syndrome. Ketika mereka di atas, Gue mau mereka nanya udah itu tadi. mikir, Gue mau nanya itu tadi. Kaitan star syndrome. Silakan, teruskan. karena kalau orang udah punya star syndrome, merasa udah punya segalanya, bisa melakukan apa aja, tenang aja, tetap ada fansnya segala macam, tetap ada yang belain dan lain-lain gitu kan. Ya. Padahal mereka nggak tahu, semakin diangkat tinggi, itu tantangan, hempasan angin tuh semakin luar biasa, godaan semakin luar biasa. Kalau misalnya nggak bisa menahan diri, punya self control, habislah sudah. Seperti yang kita ketahui, ada juga penyanyi tanpa mendiskreditkan agama tertentu ya, yang penyanyi religi, Hmm. yang akhirnya terjebaklah ke suatu skandal, Hmm. padahal dia cukup ternama, Hmm. fansnya banyak banget, suaranya bagus dan Hmm. lain-lain, Hmm. tapi terjebak di suatu skandal Ya, perselingkuhan. ya, 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 ya. It means menurut aku attitude yang dimana ketika menjadi star memang banyak sekali godaan, bahkan di tempat kerja, dan nggak punya self control. Oke. Selain humble itu sendiri juga penting ya, humble dan lain. Tapi self control dari diri sendiri, melihat godaan itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sebagai seorang Ya. star yang nantinya akan menjadi seorang bintang, Hmm. itu penting banget untuk bisa menahan diri, menahan ego, nahan godaan, karena kalau enggak, habislah sudah. Sayang banget. Apalagi masih muda ya, Ya, ya. godaannya, Gitu. Iya. Jadi memang ketika di apa ya, ketika di atas ini memang semakin di atas maksudnya, semakin naik, biasanya ekspektasi seseorang atau fans gitu kan terhadap kita tuh semakin tinggi, gitu kan. Karena yang lainnya kita udah perlihatkan semua, pasti penonton akan mengharapkan aspek yang lain, gitu, aspek lain. Belum lagi dia pasti mengekspek bahwa kita itu adalah sempurna, gitu. Nah ini yang susah. Yang tadi jadi gue setuju terkait dengan attitude ya. Karena gini, kalau gue melihat di zamannya gue ya, di zamannya gue kayak tua banget ini sama lu. Kita jauh banget ya, Bang. Kita seumuran kok. Gue jadi Oke. oke. Kalau di zamannya gue gitu kan, istilahnya apa ya? Untuk attach, untuk kontak dengan idola itu nggak bisa. Gue nggak tahu. Misalkan lu idola gue nggak tahu nih lu lagi ngapain, nggak akan terbaca attitude-nya gitu kan. Nah sementara kan di zaman sekarang dunia media sosial ini kan terbuka sekali kan. Lu bisa update apapun dan gue bisa akhirnya menginterpretasikan lain gitu kan. Menggambarkan, wah kayaknya begini nih orang nih, kayaknya begini nih. Hanya dari foto nih kadang-kadang netizen sudah bisa menilai nih kan. Ketika lu mungkin tiba-tiba lu berpakaian yang agak sedikit terbuka, ya ini orangnya begini. Ini kan ya kita nggak bisa halangi ya, pikiran-pikiran itu kan muncul ya. Yang akhirnya secara tidak langsung kredibilitas seseorang itu bisa turun gara-gara kita tidak hati-hati untuk mengeksposur diri kita gitu. Gimana kalau menurut lo? Nah, iya bener banget. Itu dia balik lagi sama yang namanya self control sendiri sih. Kontrol. Jadi rasanya pengen banget nih, Iya. pengen mengekspos yang kayak gini. Aduh ini gue tuh emang kayak gini gitu. Pengen banget kan Iya. rasanya menunjukkan Betul. segala macam. Tapi sebetulnya sebagai kalau aku ya di pekerjaan aku yang harus profesional gitu kan. Oke. Karena kalau misalnya kita udah berada di suatu industri, otomatis mau nggak mau kita harus profesional. Dan kita mau nggak mau mungkin kadang itu nggak enak, menyakitkan dan segala macam gitu ya. Ya aduh ribet banget sih mungkin kayak gitu. Tapi mau nggak mau kita harus bisa mungkin sempurna di depan netizen. Itu yang aku pelajarin dari Korea. Korea itu kan entertainment-nya oke banget ya, Lagi berkembang semua banget. orang. Dan satu idol aja, Mhm. kalau misalnya kelihatan sedikit celah tuh abis gitu. Makanya idol sekarang tuh benar-benar kelihatannya tuh sempurna banget, makanya dia sampai mendunia banget. Karena apa? Image itu sendiri. Idol-idol itu benar-benar hati-hati banget sama semua agensinya kalau misalnya di Korea. Mhm. That's why itu penting banget untuk sebagai seorang star di Indonesia tuh bisa juga buat menjaga image itu. Mungkin walaupun sekarang ada juga sih netizen yang sukanya sama star yang nggak terlalu jaim lah segala macam gitu kan. Tapi dilihat dulu pasarnya tuh seperti apa. Kalau yang aku lihat, kalau si Reza ini kan juga
agak ke muslimah juga nih ya. Mhm, Jadi penting banget untuk mempertahankan image itu untuk mhm, lebih sesuai dengan ekspektasi netizen tuh seperti apa gitu. iya, Makanya perlu ada namanya penguasaan diri ketika ingin memposting sesuatu ataupun bertutur kata sesuatu, itu mhm, harus hati-hati banget gitu. perhatikan Diperhatikan norma-norma, attitude, ya, norma-normanya untuk berhadapan sama orang, mhm, penting banget nggak bisa ngikutin mood itu nggak bisa. Kalau misalnya lagi bete mau ngomong sesukanya sama wartawan, aduh hati-hati deh, nggak bisa kayak gitu. Menjaga image itu penting. Kalau misalnya aku sambungkan dengan pekerjaan aku ya. Aku heeh, kan sebagai news anchor juga, tapi aku juga merangkap sebagai reporter di lapangan nih. oke, Dan itu sebenarnya yang cukup sulit ya, berat karena di lapangan itu kan keringetan, kucel kadang gitu. Tapi di satu sisi aku harus mempertahankan image aku sebagai news anchor yang rapih dan berwibawa segala macam gitu kan. Nah, disitulah aku belajar sih, setiap hari harus belajar bagaimana caranya setiap hari berhadapan sama orang, mhm, tetap asik, tetap apa adanya, tapi tutur kata itu tetap harus dijaga banget mhm. gitu. Wibawa tetap harus dijaga banget, jangan sampai, wibawanya hilang gitu, apalagi ketemu narasumber segala macam, jangan sampai. Itu hati-hati gitu kan sama netizen. Nah Betul, itulah, betul. jadi memang kalau misalnya sudah berada di atas otomatis kan Semua kita di mata, atas nih, orang-orang di bawah. ya, semua mata Otomatis semua mata tertuju pada yang di atas gitu. iya, Mau nggak nggak exactly. mau, kehidupan kita semuanya ya udah terlihat sama semua orang. Mau nggak mau, kita harus berhati-hati sama semua orang gitu. Nggak bisa cuma di Ya, kerjaan doang, tapi yang lain enggak. Jadi kayak semuanya lah rata. Kalau bisa emang kalau misalnya profesional, profesional gitu, semuanya. iya. Gitu sih, menurut pandangan aku. Kamu tuh paket-paket lengkap loh, udah cantik, pintar lagi. Masih muda Amin. gitu, masih muda, cantik, luar biasa loh. Amin, terima kasih Bang Alkimo. Iya loh, apa pandangan-pandangannya ya, ya ini kembali lagi buat Mhm, teman-teman mungkin yang menyimak, ini adalah perspektif-perspektif menurut kita pribadi ya, jangan, betul, benar, dijadikan sebagai pendapat, mengatasnamakan siapapun, instansi ataupun betul, apapun ya. betul betul. Itu memang, perspektif pribadi melihat seorang Reza dan memang kita concern ya, secara tidak langsung kita concern atau peduli dan, dari sini mungkin, entah mungkin Reza sendiri nonton ya, gue nggak tahu ya gitu, kalau sampai nonton kan, ya mungkin Amin ini adalah nonton. minimal kan Biar dia makin melejit juga Bang. iya, Aku tuh rindu gitu melihat, apa ya, orang tuh jadi legend gitu, tambah iya, legend baru legend baru legend baru. iya, Keren. iya, ya minimal ini kan, istilahnya boleh boleh dibilang ya salah satu wakil dari, sebagai seorang netizen ya, walaupun perorangan ya sendiri ya, kita mewakilkan diri Betul. sendiri, menyatakan apa sih yang kira-kira harus, Reza, lakukan atau harus hati-hati. Ya dari sini kita, sekarang gua ada Yohana di sini yang memang saat ini, lumayan karirnya gitu kan, masih eksis di TV One sebagai news anchor, sebagai reporter juga gitu kan, di usia yang masih belia gitu kan, dan masih jomblo apa udah ada? Udah take it? Mmm, rahasia deh. Oh masih ada. Oke, Yohana ada akun media sosial yang mungkin bisa Ada di-share? Apa? Punya apa aja? ada, aku punya Instagram, ada Mmm, Twitter juga. mhm. YouTube aku nggak aktif sih, Oh, Instagram sama Twitter aja boleh. Instagram-nya Kalau apa? Instagram @_Yohana Gabriela Oke, gitu. nanti gue coba tulis untuk di Mhm. L-nya satu, semua hurufnya satu kali aja gitu, ya, nggak ada yang double-double gitu. Jadi oke, Yohana Gabriela nggak ada gitu, yang double word ya, nggak ada apa, letter gitu nggak nggak ada. ada ya? Nggak ada. Yohana Gabriela. Mhm. Oke, Twitter sama? Twitter sama. Bolehlah Bang Asimo follow aku juga. Iya, ini kan catatannya buat teman-teman, ya ini gue ngambil, Yohana ini sebagai salah satu contoh yang muda yang masih eksis maksudnya sampai sekarang, walaupun memang medianya beda ya, Reza ini kan di dunia tarik suara, di dunia tarik suara, sementara, kamu di dunia showbiz, di dunia anchor gitu kan, dan mengawalinya pun dari masih muda gitu kan, istilahnya muda sekali, sekarang masih 25 tahun gitu kan. Berarti kurang-kurang lebih sama mungkin mengawalinya dengan, sekarang si Reza masuk ke dunia entertain ya gitu kan, di umur-umuran segitu juga. Oke,
nice talking with you, gitu kan, and thank you for your time. Thank you juga Bang Al udah mengundang aku dengan perbincangan yang sangat menarik, seru banget sih. Aku jadi belajar juga soal Reza ini, terus mengingat juga masa lalu, jadi berjuang juga, jadi membuat aku sadar, oh iya harus mempertahankan eksistensi ya. Karena kadang tuh suka lost aja gitu kayak, ya udah aku manusia biasa gitu, aku tuh ada kekurangan gitu, tapi memang penting juga sih. Biasanya kita termakan Kenapa? rutinitas. Biasanya kita karena termakan Betul. rutinitas, jadi hilang tuh yang gitu-gitu. Iya bener banget. Apalagi kalau udah ketemu temen deket gitu kan, temen lama kayak, ya udah lo udah tahu gue kayak gimana gitu kan, keluar semuanya udah. Iya, itu yang harus hati-hati tuh. Oke, well, again thank you banget. I didn't expected that kalau kamu mau ngobrol dengan gua gitu di channel ini dan ya berbagi sharing tentang bagaimana sih dunia showbiz itu seperti apa. Ya ini secara general saja ya, tidak mungkin tidak mencara secara detail karena memang terkait dengan waktu ya ada kegiatan lain. Well, thank you again. Apa yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman fans berat di sini rata-rata fans beratnya apa ya Reza yang sedang mengawal Reza supaya jadi reborn-nya Lady Rocker gitu. Apa pesan-pesan buat teman-teman fans dan Reza? Pesannya yang pasti namanya juga siapapun bintangnya, mereka hanyalah manusia biasa. Jangan terlalu berekspektasi terlalu berlebihan, tapi memang seorang Reza apalagi ini dari daerah pastinya butuh banget support, tapi juga tolong jangan terlalu gimana ya, maksudnya over karena balik lagi manusia biasa. Kalaupun kedepannya ada kesalahan sedikit, tolong dipahami karena namanya juga manusia balik lagi. Tapi tetap justru harus terus disupport, terus harus didukung karena aku pun sendiri ketika ada yang ngedukung aku itu menjadi salah satu benar-benar semangat aku hingga aku bisa sampai saat ini sih. Jadi aku sangat berterima kasih banget juga dan kalian itu sebagai supporter, kalian tuh menurut aku ya, kalian itu orang-orang yang sebenarnya mulia sih. Kalian itu tuh seakan kalau misalnya anggapnya perumpamannya cheerleader, kalian itu orang yang di bawah yang menompang yang di atas, orang yang di atas gitu. Tanpa kalian, yang di atas tuh nggak akan bisa naik dan nggak akan jadi bagus gitu. Jadi keep doing what you do dan sehat, sukses selalu juga buat yang kalian dukung. Aku juga jadi ngefans sama Reza nih. Aku jadi pengen ikutin juga. Tadi cuma dengar-dengar, ya. Oke, well, again thank you, nice quote, nice statement dia di terakhir untuk pesan-pesan buat teman-teman kita yang sama mendukung, ya, yang kita dukung juga manusia dan saya suka bilang gini bahwa there is always excuse ya ketika terjadi sesuatu pasti ada penjelasannya dan ada dua tipikal orang melakukan kesalahan karena dia melakukan karena dia tidak tahu. Dia melakukan tapi dia sudah tahu, tapi tetap melakukan. Jadi ada dua tipikal ketika orang melakukan kesalahan. Nah, takutnya Reza tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia melakukan. So, kita harus coba pahami dulu, karena selalu pasti ada alasan yang bagus di balik itu, dan kita harus jangan istilahnya lihat satu kesalahan kecil semuanya jadi jelek gitu. Betul. Well, again, thank you ya atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kamu sukses dengan segala kegiatanmu di TV One dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih banyak Bang Al. Sukses juga buat YouTube-nya Bang Al. Semoga rame, bahkan bisa trending lah ya. Amin. Amin. Oke. Amin. Oke, siap. Bye. Thank you Bang Al. Bye. One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much.